Pagi itu, suasana rumah Nobita tidak tenang. Ibunya baru saja masuk ke kamar dan langsung terkejut melihat kondisi di dalamnya. Buku pelajaran, komik, majalah, mainan kecil, hingga selama menumpuk di lantai, di meja, bahkan di atas tempat tidur. Lemari sudah tak bisa ditutup rapat karena terlalu penuh. Ibu Nobita marah besar karena kamar itu bukan lagi terlihat seperti kamar anak sekolah, melainkan seperti gudang barang bekas. Nobita hanya bisa mengeluh. Baginya, semua barang itu penting. Komik lama menyimpan kenangan, kertas coretan mungkin masih bisa dipakai, mainan rusak pun terasa sayang untuk dibuang. Ia merasa ibunya tidak mengerti perasaannya terhadap barang-barang itu. Dengan wajah kesal dan bingung, ia akhirnya meminta bantuan Doraemon. Melihat masalah itu, Doraemon mengeluarkan alat ajaib berbentuk rumah mini. Rumah ajaib itu ternyata adalah semacam ruang penyimpanan pintar. Saat barang dimasukkan ke dalamnya, bagian dalam rumah itu berubah menjadi ruangan luas dengan rek-rek rapi yang bisa mengelompokkan barang secara otomatis. Buku di satu sisi, mainan di sisi lain, barang kenangan di tempat khusus, bahkan barang rusak dipisahkan tersendiri. Nobita kagum melihat betapa rapi semuanya terlihat di dalam rumah ajaib itu. Ia pun mengajak ayah dan ibunya ikut memilah barang. Awalnya terlihat mudah, tetapi ternyata sulit saat harus benar memutuskan. Ayah Nobita menemukan barang-barang lamanya, seperti majalah tua dan alat kecil yang sudah lama tak dipakai. Meski sudah usang, ia tetap merasa sayang untuk membuangnya. Nobita pun sama saja, setiap benda selalu punya alasan untuk disimpan. Hanya ibu Nobita yang tegas. Ia terus memisahkan barang yang menurutnya hanya memenuhi rumah. Sedikit demi sedikit, barang-barang tidak perlu bertambah banyak. Meski begitu, Nobita masih merasa banyak barang yang seharusnya bisa diselamatkan. Karena masih penasaran dengan alat itu, Nobita membawanya ke rumah Sunio. Di sana, Sunio tertarik mencoba. Saat isi kamar Sunio dipindahkan ke dalam rumah ajaib, Nobita terbelalak. Barang-barang Sunio terlihat masih sangat bagus, banyak yang bermerek, mainan mahal, aksesoris unik, dan barang koleksi yang bahkan belum rusak. Namun bagi Sunio dan ibunya, banyak dari barang itu sudah membosankan atau tidak lagi menarik. Sunio dan ibunya memindahkan banyak barang ke kategori tidak dipakai lagi. Nobita melihatnya dengan perasaan campur aduk. Baginya, barang-barang itu seperti harta karun. Ia merasa sayang jika semua itu hanya disingkirkan begitu saja. Tanpa berpikir panjang, Nobita berinisiatif membawa pulang barang milik Sunio yang sudah tidak diinginkan. Ia menyelamatkan benda-benda bagus dari nasib dibuang. Sedikit demi sedikit ia membawa pulang mainan, buku, kotak, dan berbagai barang lainnya ke kamarnya. Sore hari, ibunya selesai membuat kue dan berniat memberikannya pada Nobita. Dengan senyum lelah namun hangat, ia berjalan ke kamar anaknya. Namun saat pintu dibuka, senyumnya langsung hilang. Di dalam kamar, terlihat tumpukan barang menjulang tinggi, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Kotak-kotak bertumpuk, mainan berserakan lagi, rak kembali penuh. Kamar itu nyaris tak menyisakan ruang untuk berjalan. Rumah ajaib Doraemon yang tadi membantu merapikan justru kini penuh lagi oleh barang baru. Ibunya terdiam, tak percaya. Sementara Nobita yang melihat ekspresi ibunya mulai sadar bahwa niat menyelamatkan barang justru membuat masalahnya kembali, bahkan lebih besar. Ia baru mengerti bahwa menyimpan terlalu banyak, meski barangnya bagus, tetap bisa membuat hidup jadi sempit dan berantakan. Doraemon pun hanya bisa menghela napas, menyadari bahwa yang paling sulit bukan merapikan barang, melainkan belajar melepaskan.